Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Sahih Al-Bukhari masuk pada bab ke-48, bab hal tumbashu kuburu musyrikil jahiliyah wa yattakhadhu makanuha masajida. Bab apakah digali kuburan kaum musyrikin di zaman jahiliyah kemudian lokasi kuburannya dijadikan masjid. Hadis ini atau bab ini berkaitan dengan kisah pembangunan Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi dibangun di atas areal yang di antara arealnya ada kebun kormanya, di antara arealnya ada kharib, yaitu reruntuhan-runtuhan tempat yang rusak, dan di antara arealnya ada kuburan kaum musyrikin, Dan ternyata Nabi SAW kemudian memerintahkan untuk menggali kuburan-kuburan tersebut karena di atasnya mau dijadikan lokasi Masjid Nabawi. Imam Al-Bukhari berkata, di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida wa ma yukrahu minas salati fil qubur. Ya. Apakah boleh kita menjadikan bekas kuburan orang-orang musyrikin ya dijadikan sebagai masjid ya? Jawabannya ya diisyaratkan oleh Imam Bukhari, hukumnya adalah boleh. Adapun masih dalam lokasi kuburan maka tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat, la'anallahu al-yahuda, Allah melaknat orang-orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian juga kata Imam Bukhari, wa ma yukrahu minas salati fil qubur, dan juga tentang ya dibencinya salat di kuburan. Kemudian beliau membawakan lagi dalil, wa ra'a Umaru Anas bin Malik yusalli 'inda qabr. Suatu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat Anas bin Malik salat di dekat kuburan, ya. Dalam riwayat di depannya ada kuburan. Faqala al-qabra al-qabra. Maka Umar berkata, "Wah, hati-hati Anas, di depanmu ada kuburan, hati-hati ada kuburan dekat tempat salatmu." Kemudian walam ya'murhu bil i'adah, akan tetapi Umar tidak menyuruh Anas untuk mengulangi salat tersebut. Baik, kita akan bacakan dulu hadis-hadisnya. Kemudian hadis berikutnya, ya. Qala haddatsana Muhammad bin Musanna, kata Imam Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Muhammad bin Musanna, qala haddatsana Yahya an Hisham, qala akhbarani abi an Aisyah, dari Aisyah, dari Hisham bin Urwah, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Ummu Habibata wa Ummu Salamah, adalah Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Ummu Habibah yaitu Ramlah bintu Abi Sufyan ummul mukminin, ya, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dulunya bersuamikan Ubaidillah bin Jahshin, tapi kemudian meninggal di waktu berhijrah ke negeri Habasyah, ya, maka suaminya meninggal di sana. Demikian juga Ummu Salamah. Ummu Salamah sempat berhijrah dengan suaminya Abu Salamah, yang kemudian kedua-duanya menjadi janda, kemudian kedua-duanya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah nama aslinya Ramlah bintu Abi Sufyan,
Ummu Salamah, ada yang mengatakan namanya Hind, ada yang mengatakan namanya juga Ramlah. Zakarata kanisatan ra'ainaha bil Habasyah. Mereka berdua bercerita tentang gereja yang pernah mereka berdua lihat di negeri Habasyah. Kita tahu negeri Habasyah, negeri Nasara, dan mereka hijrah di sana ya. Pertama kali hijrah ke negeri Habasyah. Maka mereka bercerita tentang pengalaman waktu mereka di negeri Habasyah, mereka melihat ada gereja. Fiha tasawir, di situ ada gambar-gambar ya. Atau ada patung-patung. Fadzakarata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berdua cerita hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengomentari tentang apa yang mereka lihat. Inna ulaiki idza kana fihimur rajulus salih famata, sungguhnya mereka itu orang Nasara, kalau ada seorang yang saleh meninggal di antara mereka, banau ala qabrihi masjida, maka mereka bangun di atas kuburannya masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka bikin gambar-gambar tersebut di gereja-gereja tersebut. Fa ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah, maka mereka itulah adalah makhluk terburuk di sisi Allah pada hari kiamat kelak ya. Mereka makhluk terburuk di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Ini masih berkaitan dengan larangan menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid ya. Apalagi kuburan orang saleh, apalagi kuburan orang saleh. Karena menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid lama-lama mengantarkan kepada beribadah kepada orang saleh tersebut. Oleh karenanya kalau kita lihat hadis-hadis tentang masalah kuburan, Nabi SAW sangat ketat ya. Nabi SAW sangat ketat, kata di antara wasilah yang menjadikan seorang terjerumus dalam kesyirikan adalah pengagungan, pengkultusan terhadap orang saleh. Pengkultusan terhadap orang saleh. Itulah yang menimpa kaum Nabi Nuh. Mereka mengkultuskan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr 5 orang, akhirnya mereka sembah setelah meninggal dunia. Waktu masih hidup belum disembah, setelah meninggal dunia akhirnya disembah. Mungkin orang Yahudi, mereka pun mengkultuskan Uzair yang sangat saleh sehingga mereka berkata wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Mereka berkata Uzair adalah putra Allah. Dengan orang Nasara, mereka menjadikan nabi mereka Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan selain Allah. Bahkan bukan cuma Nabi Isa, Bunda Maria juga yang wanita salehah juga dijadikan apa? Tuhan ya. Kemudian juga kita lihat orang musyrikin Arab dahulu juga menjadikan Lata sebagai Tuhan ya. Setelah Lata, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana jalitu sawiqa lil hujjaj. Lata adalah orang saleh dahulu, suka membuat makanan dibagi-bagikan gratis kepada jemaah haji. Ketika dia meninggal, maka dikubur dan di kuburannya dibuat patung, akhirnya disembah. Jadi penyembahan terhadap orang saleh sudah terjadi. Sudah terjadi, terutama setelah mereka meninggal dunia. Ya. Maka Nabi menutup pintu-pintu tersebut, jangan sampai ada hal-hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Di antaranya Nabi SAW ya, ketat dalam masalah kuburan. Makanya kuburan dilarang untuk ditinggikan. Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Dalam Sahih Muslim kata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Hayyaj, ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tugaskan engkau sebagaimana aku pernah diutus dan tugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tada timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Nabi pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Jadi ini perkara yang terkadang kita sedihkan, kita melihat sebagian saudara-saudara kita yang merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib, para habaib, ya, terkadang kuburan-kuburan mereka ditinggikan, ya, kemudian dirias, dikasih lampu, kemudian ditulis kaligrafi, terkadang dipasang fotonya. Ini semua menyelisihi ya apa yang diperintahkan oleh nenek moyang mereka, leluhur mereka, Nabi SAW, dan dikerjakan oleh ya nenek moyang mereka juga, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mereka semua adalah keturunan Ali bin Abi Thalib berdasarkan apa yang mereka nyatakan. Ya. Perintah dari Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk meratakan kuburan. Kemudian Nabi SAW juga melarang kuburan untuk dijadikan suruj, yaitu lampu-lampu dipasang di kuburan, dilarang. Wa alla yujassas, kuburan juga tidak boleh disemen, ya. Wala yuktab alaih, tidak boleh ditulis. Rasulullah SAW juga dilarang tulis macam-macam, ya. Karena tulis macam-macam, inilah si fulan, inilah gini-gini, ditulis
sejarahnya seakan-akan prasasti dan yang dilarang oleh syariat. Nabi SAW melarang. Nabi SAW mengatakan, la tusallu ilal kubur, jangan salat ke arah kuburan. Jangan salat ke arah kuburan. Karenanya Nabi pernah melarang ziarah kubur. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Fal ana fazuruha. Tapi sekarang saya tidak larang lagi, silakan ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena kuburan bisa mengingat kalian kepada hari akhirat. Dahulu Nabi melarang, sebenarnya mengatakan seperti Muhallab mengatakan karena di awal-awal Islam iman para sahabat masih kurang kuat, maka Nabi melarang mereka untuk menziarah kubur. Setelah iman mereka kuat, maka tidak mengapa ziarah kubur karena ada maslahat yang besar, yaitu untuk mendoakan para penghuni kubur dan untuk mengingat kematian. Untuk mengingat kematian. Tatkala suasana kuburan dirubah dari sunnah Nabi SAW, ditinggikan, kemudian dikasih lampu, ditulisin, dikasih wewangian luar biasa, dikeramatkan. Akhirnya orang datang ke kuburan bukan ingat mati, tapi ingin minta kepada penghuni kubur. Ingin minta kepada penghuni kubur. Kemudian di antaranya areal kuburan tersebut dijadikan tempat ibadah. Berzikir di situ, salat di situ, ya. Bertapa di situ dan yang lainnya, ya. Dan ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburan, tentu mereka bukan menyembah penghuni kubur, tapi mereka karena mengagungkan para penghuni kubur tersebut, ya. Kemudian mereka bangun masjid di atas kuburan orang-orang soleh tersebut, kata Nabi, faulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang yang terburuk di sisi Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Mungkin mereka di dunia mereka mulia, ya, mungkin mereka kaya, mereka dihormati oleh masyarakat, tapi pembicaraan nanti hari kiamat mereka buruk di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah, Maka kita harus perhatikan hal ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan seluruh yang dilarang oleh Nabi berkaitan kuburan semua dilanggar. Semuanya dilanggar. Terutama kalau kuburan orang soleh. Justru kuburan orang soleh itu yang rawan untuk dijadikan apa? Sarana untuk minta-minta kepada penghuni kubur tersebut, ya. Ditinggikan, disemen, kasih tulisan kaligrafi, dikasih fotonya, kasih lampu, kasih selimut kadang, macam-macam, ya. Dan dijadikan, ditaruh buku-buku untuk dibaca, ada Quran ditaruh situ, ada Yasinan taruh di situ, ya. Di suasananya dibuat bagus. Di YouTube banyak kuburan ini. Dhariha fulan di Yaman, di mana-mana. Kuburan si fulan datang masuk besar, kemudian ada tulisan inilah si fulan gini ditulis. Subhanallah. Ini semua menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Syaukani rahimahullah, ulama Yaman, berkata, seandainya kuburan dilakukan seperti itu, diperbesar, ditinggi, kemudian dikasih kelambu, dikasih tulisan-tulisan, ditulisi macam-macam, orang masuk, apalagi orang yang lemah iman, lama-lama, orang ini terbetik dalam hatinya untuk, ya, berdoa dekat orang soleh tersebut. Orang ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah, mungkin bisa dimintai syafaat dan macam-macamnya. Akhirnya ada ketergantungan hati kepada penghuni kubur tersebut, dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ketergantungan kepada jimat saja tidak boleh, apalagi kepada mayat, ya, yang ketergantungan lebih kuat daripada hanya sekedar jimat. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas qala qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fa nazala a'la al-Madinati fi hayyin yuqal lahum Banu Amr bin Auf. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir di bagian atas kota Madinah, ya, yaitu di Kuba, daerah Kuba. Kemudian beliau singgah di suatu kampung atau daerah, yaitu kampung Banu Amr bin Auf. Fa aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihim 24 lailah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ, di sisi mereka selama 24 hari. Ya. Summa arsala ila Bani Najjar faja'u mutaqallidina as-suyufa ka'anni anzuru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi wa Abu Bakar ridfuhu. Setelah itu Nabi meninggalkan Kuba. Nabi di Kuba bikin masjid Kuba.
Setelah selesai, kemudian Nabi berangkat menuju ke pusat kota Madinah, yaitu di daerah Masjid Nabawi. Maka Nabi meminta Bani Najjar untuk menemani Nabi SAW, maka Bani Najjar pun datang, ya. Dan Bani Najjar ini ada kekerabatan dengan Nabi SAW. Kemudian mereka pun mutaqallina suyuf, mereka membawa pedang-pedang mereka, ya. Seakan-akan aku melihat, kata Anas, seakan-akan aku melihat Nabi SAW di atas tunggangannya, Abu Bakar ridfu, dan Abu Bakar dibonceng oleh Nabi SAW. Wa mala'u Bani Najjar haulahu hatta alqa bifina'i Abi Ayyub. Kemudian Bani Najjar di sekitar Nabi SAW berjalan sampai Nabi berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi SAW dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW berjalan dengan ontanya, maka semua orang minta, ya Rasulullah mampir, Rasulullah mampir. Rasulullah SAW tidak mampir. Rasulullah SAW mengatakan, da'uha fa innaha ma'murah. Ada yang memegang tali genggam onta untuk agar Nabi mampir, karena mereka merasa mulia kalau Nabi SAW mampir di rumah mereka. Setiap Nabi lewat diminta mampir, tapi Nabi berkata, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkanlah ontaku berjalan, sungguhnya dia sedang diperintahkan untuk berjalan. Jangan hentikan dia. Maka Nabi terus berjalan dengan ontanya sampai ontanya singgah di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Itu di areal dibangunnya Masjid Nabawi, ya. Ontanya jalan mundur lagi di tempat tersebut. Allah perintahkan dia untuk berhenti di situ. Oleh karenanya lokasi Masjid Nabawi itu yang pilih adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pilih lokasinya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala melalui gerakan ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yuhibbu an yusalli haitsu adrakatu salat wa yusalli fi marabidil ghanam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya Abu Ayyub, ya, Al-Ansari, dan sebelum dibangun masjid Rasulullah SAW dimanapun dia berada, kalau tiba waktu salat dia salat. Terkadang beliau berada di kandang kandang kambing. Kalau tiba waktu salat, beliau salat di kandang kambing. Ya sudah, di mana begitu waktu masuk salat, beliau tinggal salat di kandang dimanapun beliau berada. Terkadang beliau di kandang kambing, beliau salat di kandang kambing. Wa annahum amara bi bina'il masjid. Ya, kemudian beliau memerintahkan untuk dibangunnya Masjid Nabawi. Fa arsala ila mala'in min Bani Najjar, maka dia pun meminta didatangkan oleh sekelompok atau memerintahkan sekelompok Bani Najjar. Faqala ya Bani Najjar, maka Nabi panggil Bani Najjar. Wahai Bani Najjar, thaminuni bihaitikum hadza. Ini kebun kalian, jualah kepadaku, berapa harganya? Qalu la wallah, kata mereka, tidak demi Allah, la natlubu thamanahu illa ila Allah. Kami tidak akan minta bayarannya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, ya. Faqala Anasun, ya. Fakana fihi ma aqulu lakum kuburul musyrikin. Maka sebagaimana yang saya katakan kepada kalian bahwasanya di situ ada kuburan kaum musyrikin di areal untuk dibangun masjid. Wa fihi kharib, dan di situ ada tanah yang situ ada rongsokan-rongsokan, yaitu seperti bangunan rusak. Wa fihi nakhlun, dan di situ ada korma. Jadi areal dibangunnya Masjid Nabawi itu terdiri di atas beberapa lokasi, yaitu ada lokasi di situ ada pohon korma, ada lokasi di situ kuburan kaum musyrikin, ada lokasi itu daerah yang rusak, ya. Dan di situ tadi ada tanahnya dari Bani Najjar yang Nabi minta untuk beli tanah mereka. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kubril musyrikin fanubishat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kuburan kaum musyrikin nubishat, yaitu bongkar untuk dikeluarkan kuburan tersebut.
Kemudian bin dakhli faquti'a, Nabi memerintahkan korma-korma tersebut untuk dipotong karena mau dibikin masjid, maka korma-korma dipotong. Fasafun nakhla qiblatal masjid wa ja'alu idadataihi al-hijarah wa ja'alu yanquluna as-sakhra wa hum yartajizuna wan nabiyyu ma'ahum wa huwa yaqul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan korma di bagian arah kiblat masjid, ya, kemudian dijadikan, ini adudai saya belum cek ini ya. Kalau ada nanti saya mau cek dulu ya. Apakah maksudnya tiang dari batu ya atau pondasinya dari batu awalnya, kemudian baru diletakkan pohon-pohon korma. Wa ja'alu yanqulunal sakhra, kemudian mereka pun mengangkat batu sementara mereka yartajizun, yaitu mereka menyenandungkan semacam sajak ya. Ada khilaf apakah ini sajak atau syair, tapi intinya semacam sajak, mereka mengucapkan sajak tersebut. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Wa huwa yaqul, dan Nabi berkata, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, maafkanlah orang-orang Ansar dan kaum Muhajirin. Dalam riwayat disebutkan Nabi SAW mengatakan, jadikanlah kearishi Musa, jadikanlah Masjid Nabawi seperti tempat kemahnya Nabi Musa. Itu tidak terlalu mewah-mewah, hanya sekedar batu, kemudian dikasih batang-batang korma, kemudian atapnya adalah pelepah korma, yaitu masjid yang sangat sederhana. Ya, inilah kegiatan yang pertama dikerjakan oleh Nabi SAW tatkala sampai di pusat kota Madinah, membangun masjid. Ya, membangun masjid karena masjid adalah pusat kegiatan kaum muslimin. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, di sini ada faedah-faedah yang bisa kita ambil ya. Di antaranya bagaimana Bani Najjar tidak mau menjual ya kebun mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berkata, la natlubu thamanahu illa Allah. Kami tidak akan minta harganya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini ada khilaf. Apakah akhirnya nanti mereka menjual? Dalam sebagian riwayat Nabi beli dari 2 anak yatim, ataukah sebagian petak ada yang Nabi beli dari anak yatim, sebagian petak Bani Najjar mensedekahkan. Tapi subhanallah, zahir dari hadis ini bahwasanya Bani Najjar tidak jual dan mereka wakafkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanah tersebut. Tidak diduga ternyata wakaf mereka penuh keberkahan. Sampai sekarang berapa orang yang salat di Masjid Nabawi tiap hari? Ya. Harga mungkin kebun tadi tidak seberapa, tetapi jadi Masjid Nabawi, dan berapa pahala yang mereka dapatkan sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih ya, dan orang-orang tetap meramaikan Masjid Nabawi. Al-idadah di sini tadi kata dijadikan waja'alu idadataihi al-hijarah. Mereka menjadikan kedua idadahnya dengan batu, maksudnya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala janibul bab, yaitu sisi pintu dipasang batu ya. Sisi pintu dipasang 2 pintunya dikasih batu, mungkin baru pintunya dari kayu ya. Tapi di antara faedah juga dari hadis ini bahwasanya kotoran kambing atau kencing kambing tidak najis, ya. Tidak najis, dan ini pendapat yang kuat dari mazhab Hambali bahwasanya kotoran atau kencing dari ma yu'kalu lahmuhu yang boleh dimakan maka tidak najis. Sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya tentang Nabi SAW memerintahkan untuk berobat dengan minum kencing onta ya. Dan kita tahu onta boleh dimakan. Berarti kalau dia boleh dimakan berarti kotorannya atau kencingnya tidak najis ya. Masalah jijik, masalah kotor urusan lain. Tetapi kalau masalah najis atau tidak, maka tidak najis. Betapa banyak perkara yang kita jijik tapi tidak najis ya. Ya, banyak perkara yang kita jijik namun tidak najis. Dan Nabi SAW dahulu tidak menunda-nunda salat. Makanya ketika beliau kebetulan berada di kandang kambing, kemudian tiba waktu salat, beliau salat di kandang kambing. Ya, bukan beliau menyengaja setiap salat ke kandang kambing, enggak. Tapi maksudnya beliau suka salat di mana datang waktu salat beliau salat. Kebetulan lagi di kandang kambing, beliau tidak berusaha-susah untuk pergi meninggalkan kandang kambing, beliau salat di situ. Dan kita tahu
Namanya kandang kambing pasti tidak luput dari kencingnya, dari kotorannya, ya. Maksudnya tidak bersih lah, ya. Namanya kambing susah diatur kan, tidak ada tempat beolnya sendiri, tempat kencing sendiri. Kapan dia mau kencing dia tinggal kencing, kapan tinggal beol. Kemungkinan kandang kambing ada kotorannya, tetapi Nabi salat di situ, ini menunjukkan, menguatkan bahwasanya kambing kotorannya dan kencingnya tidaklah najis. Kemudian juga ini dalil, ya, bahwasanya kuburan kaum musyrikin boleh dikeluarkan. Karena orang-orang musyrikin mereka tidak ada kehormatan bagi mereka, ya, mereka kufur kepada Allah, meninggal dalam kondisi musyrik. Apalagi ada keperluan, maka dikeluarkan kuburan mereka, dikeluarkan tulang-tulangnya karena tempat di atasnya mau dijadikan masjid. Adapun kuburan orang Islam, maka hukum asalnya kalau sudah dikubur enggak boleh dikeluarkan kecuali ada maslahat, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan kehormatan seorang mukmin. Nabi pernah berkata kepada Ka'bah, "Ma a'dhamaki wa ma a'dhama hurmataki, walakin al-mu'min a'dhamu hurmatan minki." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ka'bah, betapa agung engkau, betapa tinggi kehormatanmu, tapi seorang mukmin lebih mulia daripada engkau." Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, "Kasru idhamil mayitan kasri idhamihi hayyan." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mematahkan tulang seorang muslim yang sudah jadi mayat, ya, itu sama dengan mematahkan tulangnya tatkala dia masih hidup. Maka kehormatan seorang mukmin hidup dan sudah meninggal sama saja, ya. Makanya ketika Ibnu Abbas menghadiri jenazah bibinya Maimunah, waktu mereka mengangkat kerandanya atau mengangkat jenazahnya, kata Ibnu Abbas, "La tuza'zihuha," jangan kau goyang-goyang kerandanya, ya. Tetapi apa? Urfuku, tapi lembutlah karena seakan-akan dia masih hidup. Intinya mayat kaum muslimin dihormati. Kalau sudah dikubur maka tidak boleh dikeluarkan. Kapan boleh dikeluarkan? Kalau ada maslahat berkaitan dengan sang mayat sendiri atau berkaitan dengan keluarganya, ahli warisnya yang menguburkannya. Oleh karenanya para fuqaha mengatakan, jika seandainya tukang kubur mayat, tadi dia kubur mayat, ternyata dia yang gali lubang, kemudian ternyata cangkulnya ketinggalan di dalam, mayat sudah ditutup, maka kata para ulama boleh kalau memang cangkul tersebut bernilai. Zaman dahulu cangkul bernilai atau kapaknya bernilai, boleh dikubur, diambil apa? Kapaknya. Oleh karenanya kata mereka lebih utama lagi jika seorang dikuburkan ternyata terbawa hartanya ke dalam situ. Misalnya ternyata ada sebongkah emas dimasukkan bersama mayat tersebut, maka ini boleh dikubur karena itu harta warisan, bukan harta dia. Dia sudah meninggal, enggak ada harta milik dia. Dia meninggal, harta semua milik ahli warisnya, maka boleh digali kemudian diambil, tidak jadi masalah kira ada maslahat, ya. Demikian juga misalnya tadi ada areal di situ mau dibangun masjid, diperluas, ada kuburan kaum muslimin, maka digali dipindahkan tidak jadi masalah. Atau misalnya kuburan kaum muslimin ternyata orang muslim dikubur di kuburan orang musyrikin, ya. Maka tidak apa digali dipindahkan ke kuburan kaum muslimin. Atau kemudian dia dikubur di rumah, Rasulullah SAW larang, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian menjadikan rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Ternyata orang-orang tua kita dulu enggak ngerti mungkin, enggak sampai ilmu kepadanya, maka dia kubur nenek kita di rumah. Nah, kita keluarkan apa? Ini ada maslahat, ya. Demikian juga dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ketika dia mengkuburkan bapaknya Abdullah bin Haram dalam perang Uhud. Setelah dikuburkan dengan seorang yang lain, dia tidak merasa tenang. Kok firasatnya pingin ayahnya jangan dikuburkan sama orang tersebut. Maka dia gali lagi. Dia gali lagi setelah 6 bulan kalau tidak salah atau berapa bulan, dan dia dapati jasad ayahnya masih seperti sedia kala setelah 6 bulan kecuali sesuatu di telinganya. Maka dia pindahkan. Ya, enggak ada masalah. Intinya seorang kalau sudah menguburkan mayat maka jangan dikorek-korek karena mayat tersebut punya kehormatan, ya. Kecuali ada suatu yang darurat, ya. Suatu yang darurat. Adapun kemudian kuburan kemudian tidak diratakan, tidak digali, kemudian dijadikan taman untuk jalan-jalan, ya ini agak repot juga, ya. Harusnya kasih pengumuman, misalnya kalau memang ada suatu pemerintah bikin sesuatu, maka kasih pengumuman kepada masyarakat yang merasa punya kuburan keluarganya silakan dipindahkan, ini tidak mengapa. Tapi hukum asal. Contoh juga kata para ulama seperti
seorang dikubur ternyata ada tindakan kriminal kepada dia, harus di otopsi ya, untuk dicek ya. Apakah ada tindakan kriminal, ada sesuatu untuk pengecekan untuk mengetahui siapa penjahatnya, maka tidak mengapa. Setelah intinya tidak boleh digali kecuali ada maslahatnya, kecuali ada maslahat yang jelas dan tegas. Kemudian ini juga dalil bahwasanya pohon boleh ditebang ya, meskipun di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun di tanah haram kalau ada keperluan. Oleh karenanya ya fa umira bin nakhli faquti'a, Nabi merintahkan untuk memotong korma karena mau dijadikan masjid ya. Kemudian masjid tersebut disebutkan ukurannya di zaman Nabi pertama kali Nabi bangun kira-kira 100 hasta kali 100 hasta. Satu hasta gini, kira-kira berarti 50 kali 50. Kalau satu hasta setengah meter lebih kali ya. Ini berapa meter nih? Kira-kira setengah ya. Kira-kira setengah ya. Kira-kira setengah. Berarti kalau 100 hasta ya sekitar 50 meter. Jadi kuburan Masjid Nabawi awal pembangunannya sekitar 50 meter kali 50 meter. Murabba yaitu bujur sangkar. Nanti Nabi melakukan pelebaran setelah perang Khaybar. Setelah perang Khaybar Nabi menaklukkan Khaybar, dan Khaybar adalah negeri yang subur, banyak rezeki yang didatangkan dari Khaybar ke kota Madinah, dan kaum muslimin semakin banyak jumlahnya, maka Masjid Nabawi diperluas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Setelah itu perluasan dilakukan lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di kemudian hari. Kemudian juga dalil bahwasanya boleh menyenandungkan syair atau saja ya tatkala sedang bekerja menyenandungkan berpantun, bersyair tidak jadi masalah ya. Karena ini membuat semangat ya. Demikian juga tatkala seorang bersafar kemudian untuk menghilangkan keletihan safar kemudian bersaja tidak jadi masalah, ini dibolehkan ya, dibolehkan oleh syariat ya. Atau nyanyian-nyanyian yang tidak pakai musik ya, nasyid-nasyid tidak pakai musik dalam acara-acara seperti begini tidak dilarang, tidak mengapa ya. Tidak mengapa ya. Cuma saya ingatkan sebagian nasyid-nasyid sekarang mereka pakai suara akapela ya. Akapela yang sebagian akapela benar-benar seperti suara musik. Ada bagian bassnya pakai mulut tapi ada suara bassnya. Ada bagian melodinya, dia melodi tapi pakai apa? Mulut. Ada yang pakai drum bandnya ya, tapi pakai mulut. Sehingga tatkala dirangkai benar-benar seperti grup band. Dan itu saya lihat beberapa klip ya. Ada sekelompok orang-orang bule ya. Bule beneran atau bule potan ya. Mereka kumpul kemudian mereka membuat suatu tim atau tim band, kemudian semuanya akapela, penyanyinya tidak ada alat musik, tapi satu berperan sebagai melodi, satu berperan sebagai bassnya, satu berperan sebagai drummernya, ya satu berperan sebagai ininya, ya, dan mirip persis seperti alat musik. Maka kalau sudah sampai pada tingkatan tersebut, maka hukumnya haram karena dia meskipun alatnya bukan musik, tapi pakai suara orang, tapi kedudukannya seperti alat musik, maka difatwakan oleh para ulama hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Adapun kalau nasyid biasa, lagu-lagu biasa, ya tidak jadi masalah, tapi tidak boleh keseringan. Tidak boleh keseringan, ya. Oleh karenanya nasyid seperti ini yang kata Imam Syafi'i adalah mubah, ya, atau makruh. Imam Syafi'i mengatakan makruh, tidak sampai pada derajat haram. Yang diharamkan oleh Imam Syafi'i alat musik. Adapun lagu-lagu gina, lagu-lagu yang tanpa alat musik, maka hukumnya seingat saya Imam Syafi'i bilang makruh atau mubah. Artinya Imam Syafi'i tidak bisa mengharamkan karena yang diharamkan adalah alat musik, ya. Sebagian orang salah paham, dia bilang Imam Syafi'i membolehkan musik, ya. Padahal Imam Syafi'i membedakan antara alat musik dengan apa? Nyanyian. Kalau nyanyian tidak sampai pada derajat haram, ya. Oleh karenanya jangan juga kita jadikan suatu hal yang keseringan, karena itu bukan kebiasaan Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau seorang kebiasaan menyenandungkan nasyid, lama-lama hatinya terbawa kepada nasyid-nasyid tersebut. Akhirnya dia tidak enjoy tatkala baca Al-Qur'an. Di mana-mana yang keluar bukan ayat Al-Qur'an tapi adalah nasyid-nasyid. Dan itu akhirnya mempengaruhi hatinya. Nabi SAW ketika menyenandungkan rajas atau syair, beliau berkata, Allahumma la khaira illa khairal akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah.
berilah ampunan kepada kaum Ansar dan kaum Muhajirah. Ini Nabi ulang juga tatkala Nabi gali Khandaq. Waktu Nabi SAW bersama para sahabat gali Khandaq, dan tatkala itu musim dingin, musim kekurangan makanan, sementara harus menggali parit yang lebarnya 5 meter, dalamnya 5 meter, panjangnya entah berapa kilo, dalam waktu yang singkat karena dalam 10 hari lagi atau kurang lebih, musuh akan datang 10.000 orang, maka mereka harus segera menggali parit tersebut sebelum musuh datang. Maka sekitar 1.500 sahabat atau 1.000 sahabat, mereka menggali parit ya, sampai badan mereka penuh dengan debu, sampai mereka kelaparan, mereka mengikat perut mereka dengan batu. Tatkala mereka sedang gali tersebut, Nabi menyenandungkan syair ini. Nabi berkata, Allahumma la khaira illa khairul akhirah, farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, dan ampunilah kaum ansar dan kaum muhajirah. Maka kita harus ingat ini bahwasanya kebaikan yang sungguhnya adalah kebaikan akhirat. Dalam riwayat kata Nabi, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Bahkan Syekh Utsaimin dalam sebagian ceramahnya, beliau mengatakan, kalau kita melihat sesuatu yang indah, terpesona dengan keindahan tersebut, maka tidak mengapa kita ingatkan diri kita, kita berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini tidak ada bandingan dengan apa? Akhirat. Ya. Sehingga kita tidak terbedaya, sehingga tidak hasad kepada orang tersebut. Karena kita ingatkan diri kita, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Demikian juga dalam kondisi sulit. Lihat Nabi dalam kondisi sulit, lagi bangun Masjid Nabawi, dalam perang Khandaq lagi kelaparan. Nabi ingatkan dirinya dan ingatkan para sahabatnya. Nabi berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan yang sulit, kehidupan yang berat, kelaparan musim dingin, inilah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Karena kalau kita tidak ingatkan diri kita, kita sering terpedaya, akhirnya kita hasad, akhirnya kita tamak dengan dunia, kita lupa bahwasanya maut bisa menjemput kita kapan saja. Allahul musta'an. Kita lanjutkan bab berikutnya. Qala bab salat fi marabidil ghanam. Bab tentang salat di kandang kambing. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah an Anas qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi marabidil ghanam, thumma sami'tu ba'du yaqul, kana yusalli fi marabidil ghanam qabla an yubna al masjid. Ini Abi Tayyah berkata, Anas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulunya salat di kandang kambing, yaitu haitsu adraku salat, yaitu Nabi kapan tiba salat, beliau salat kebetulan di kandang kambing, beliau salat di kandang kambing. Kemudian aku mendengar setelahnya Anas berkata, Nabi SAW salat di kandang kambing dahulu sebelum dibangunnya Masjid Nabawi. Setelah Masjid Nabawi dibangun, Nabi menyengaja untuk datang ke Masjid Nabawi sehingga salat di Masjid Nabawi. Dan ini dalil tadi sudah kita sebutkan bahwasanya kotoran kambing atau kencing kambing tidak najis. Mungkin kotor, mungkin kita jijik, mungkin bau, tapi tidak najis. Seandainya najis, Nabi tidak mungkin salat di pekarangan yang dekat-dekat najis. Paling tidak ada percikan kencing ontanya, kencing kambingnya dan yang lainnya. Tetapi yang jadi masalah, ternyata Nabi SAW melarang untuk salat di ma'atinil ibil, di kandang onta, tempat ngetemnya onta. Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab setelahnya, bab as-salat fi mawadhi'il ibil, bab tentang salat di tempat-tempatnya onta. Seakan-akan Imam Bukhari tidak setuju dengan pendapat yang melarang salat di kandang onta. Ini yang dipahami oleh sebagian syurah, sebagian ulama memahami Imam Bukhari seakan-akan tidak setuju dengan hadis yang Rasulullah melarang untuk salat di kandang onta. Entah hadis tersebut tidak sesuai dengan persyaratan Al-Imam Al-Bukhari atau hadis tersebut perlu ada penjelasan karena ada hadis-hadis yang lain yang seakan-akan bertentangan dengan hadis tersebut. Di antaranya kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Shadaqah bin Al-Fadl, qala akhbarana Sulaiman bin Hayyan, qala haddatsana Ubaidillah an Nafi', dari Nafi' rahimahullah, qala ra'aitu Ibnu Umar yusalli ila ba'irihi. Aku melihat Ibnu Umar salat ke arah ontanya, yaitu ontanya dijadikan sutrah. Ontanya dijadikan sutrah, kemudian dia salat ke arah ontanya. Wa qala, dan Ibnu Umar berkata, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, dan aku melihat Nabi salatnya begitu. Nabi pernah melakukan demikian. Salat ke arah onta, itu ontanya dijadikan apa? Jadikan sutrah. Terus bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu melarang
untuk salat di ma'atinil ibil, di tempat ngetemnya onta, ya. Bagaimana menjamakkan dengan hadis ini? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang dilarang adalah tempat ngetemnya onta. Adapun kita lagi jalan sama onta, dimanapun kita berada, salat ke arah onta enggak ada masalah. Jangankan salat ke arah onta, bahkan Nabi salat di atas onta. Bahkan Nabi tatkala safar salat di atas onta. Yang jadi larangan adalah tempat ngetemnya apa? Onta. Ini salah satu cara mengkompromikan. Cara yang kedua mengatakan yang dilarang adalah tatkala onta lagi berkumpul, jangan salat di tempat sekitar dia. Adapun dia lagi sendiri, kita salat ke arah dia atau kita berada di atas dia, maka tidak ada masalah, ya. Ini pendapat yang disampaikan oleh sebagian ulama, ya. Kenapa dilarang di salat di kandang onta? Onta bukan punya kandang, tapi dia punya tempat apa? Ngetem, ya. Di situ biasanya dekat sumur, dia di dekat situ tempat dia ngetem, ya. Kalau kambing dibuat kandang, kalau onta enggak, seperti hadhirah saja, seperti ada tempat kecil, ya. Bukan tempat tertutup, terbuka, di situ dia tinggal di situ. Situ ada tempat airnya, ya. Itu disebut dengan ma'atin, tempat ngetemnya onta. Marabit, tempat kandangnya kambing. Di marabidul ghanam boleh, di tempat ngetemnya onta tidak boleh. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, fa innaha khuliqat minasyayatin. Sungguhnya onta diciptakan dari syaitan. Nabi mengatakan demikian. Apa maksudnya onta diciptakan oleh syaitan? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengartikan onta kalau kita salat dekat dia dan dia banyak, dia kadang mengganggu. Kadang mungkin dia bisa mengganggu, bisa suara-suara, kemudian dia bisa, intinya dia seperti mengganggu orang yang sedang salat. Ya, sebenarnya mengatakan wallahu a'lam bishawab. Kita enggak tahu maksud Nabi SAW, yang penting jangan salat di kandang onta, itu lebih selamat. Adapun salat ke arah onta lagi sendiri atau di atas onta tidak jadi masalah, yang penting bukan di kandang onta. Tapi bab berikutnya, bab man shalla wa qaddamahu tanurun au narun au syai'un mimma yu'badu fa arada bihi Allah. Bab tentang seorang yang salat di depannya ada tanur, tanur itu tungku yang semacam goa kecil, kemudian dinyalakan api, ya. Untuk bakar roti, ya, ditempelkan di tanur tersebut, ya. Kalau di sini saya jarang lihat, tapi kalau di Saudi sering orang bakar roti di tanur. Mereka bikin roti, mereka tempelkan di tanur tersebut, kemudian ada apinya, kemudian masak, ya. Bolehkah salat ke arah situ, di depannya ada tanur? Kenapa dipermasalahkan? Karena ada api. Sementara Majusi menyembah apa? Menyembah api. Seakan-akan kita salat ke sesembahan orang Majusi, meskipun niatnya adalah salat kepada Allah. Bolehkah salat seperti begitu, menghadap tanur atau menghadap api? Au syai'un mimma yu'badu, atau yang lain yang disembah. Misalnya kita lagi salat, depan kita ternyata ada patung, ya. Ya. Atau kita sholat ternyata depannya ada sapi. Ada yang sembah sapi enggak? Ada. Kita sholat depannya ada sapi. Kalau onta enggak ada yang sembah. Tapi kalau sapi ada yang sembah. Ya, bolehkah kita sholat seperti itu? Wa qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri, salah seorang imam tabi'in, akhbarani Anasun, Anas menyampaikan kepadaku, qala, Anas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, uridat alayya an-naru wa ana usalli. Dinampakkan kepadaku api sementara aku sedang salat. Seakan-akan Imam Bukhari mengatakan tidak mengapa salat di hadapannya adalah api. Yang penting tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Kenapa boleh? Karena dalilnya Nabi pernah salat, kemudian Nabi dinampakkan api neraka di hadapannya. Dan itu juga api. Dan Nabi melanjutkan salatnya. Sehingga tidak mengapa kita salat kalau depan kita ada api, ya, meskipun api adalah sembahan orang Majusi, ya. Selama niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadisnya, qala rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Abbas. Qala in khasafatis syamsu, matahari gerhana. Fa shalla Rasulullah sallallahu, kemudian Rasulullah sallallahu pun salat. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, uritun nara falam ara manzaran kal yaumi qattu afdha. Aku diperlihatkan api neraka dan aku tidak melihat pemandangan seperti hari ini yang lebih parah daripada pemandangan neraka. Itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Inilah pendapat Imam Al-Bukhari, tetapi dikritiki oleh para ulama. Ya, jadi Nabi pernah salat
para sahabat di belakang, tiba-tiba Nabi maju, seakan-akan dia mengambil sesuatu. Ya. Kata Nabi, aku diperlihatkan isi sorga, semacam ada buah, Nabi ingin ambil. Kemudian tiba-tiba Nabi mundur. Para sahabat juga heran, kenapa Nabi mundur? Ternyata Nabi mengatakan di depanku ada api, neraka, sehingga aku pun mundur. Kalau begitu solat di menghadap api enggak ada masalah. Selama mengkritik, kan beda. Api neraka dengan api dunia apa? Beda. Api neraka tidak ada yang sembah. Yang sembah api dunia. Ya intinya, meskipun tidak ada larangan yang khusus, hanya pendapat sebagian salaf tidak boleh solat menghadap api, tapi kita berusaha solat dalam posisi yang tidak menimbulkan syubhat, seakan-akan kita sedang solat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kenapa kita dilarang solat ke arah kuburan? La tusallu ilal kubur, jangan kalian solat ke arah kuburan, karena seakan-akan kita sedang sujud ke arah kuburan. Lain halnya kalau misalnya kita solat jenazah. Solat jenazah tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, meskipun di kuburan tidak jadi masalah. Tapi kalau solat biasa, kita sujud seakan-akan ke arah kuburan, seakan-akan kita sedang menyembah selain Allah. Demikian juga kalau kita sholat depan kita ada patung, kemudian kita sujud, kita rukuk ke arah patung tersebut, orang yang melihat seakan-akan kita sedang menyembah patung, maka hendaknya kita jauhi. Kalau api sekarang saya rasa mungkin orang tidak begitu berpikiran demikian. Karena entah majusi masih ada atau tidak, tapi tidak nampak dalam alam kita sekarang ya. Penyembah api sudah jarang terlihat, atau masih ada? Zoroaster ya. Apakah masih ada saya tidak tahu, tapi tidak begitu nampak di dunia kita sekarang. Sehingga kalau ada orang sholat ke arah api, mungkin tidak ada pikiran dia sedang menyembah selain Allah. Tapi kalau ke patung, memang masalah. Atau kalau kita sholat menghadap sapi, Tuhan kita diagungkan oleh orang Islam. Karena ada orang yang menyembah sapi. Baik, kita lanjutkan. Bab karahiyatus salat fil maqabir. Bab tentang dibencinya sholat di kuburan. Kubur artinya kuburan. Maqabir pemakaman. Ya. Kubur artinya kuburan, jamak dari qabr, jamaknya kubur. Kubur-kubur itu semua di areal apa namanya? Maqabir, pemakaman. Jadi yang dilarang salat bukan cuma di kuburannya, di areal pemakaman tidak boleh apa? Salat. Ya, jadi bukan cuma di kuburannya, tapi di areal pemakaman kita enggak boleh salat. Makanya kalau kita masuk kuburan salat ya keluar, jangan di areal pemakaman. Selama sudah dipagari areal pemakaman jangan salat di situ. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Ubaidillah, qala akhbarani Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ij'alu buyutakum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikanlah ya sebagian salat kalian di rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya apa? Salat sunnah hendaknya di rumah. Ya, karena rumah yang tidak disolatin maka menjadi seperti apa? Kuburan. Adapun salat fardu di masjid, laki-laki salat di masjid. Tapi Nabi ingatkan, untuk salat sunnah yang terbaik di mana? Di rumah. Makanya Nabi bersabda, afdhalu salatil mar'i fa fi baiti illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Maka mungkin kalau kita qobliyah di masjid, kalau kita pas ba'diyah di rumah. Manfaatnya banyak. Itu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rumah kita dijauhi oleh syaitan karena kita hidupkan dengan ibadah. Kemudian lebih khusyuk, lebih ikhlas karena orang tidak lihat kita salat tersebut. Yang keempat, bisa jadi anak-anak kita lihat sehingga mereka belajar dari ayah mereka. Ayah mereka setiap habis salat juga. Saya kadang ditanya sama anak saya, salat apa lagi? Saya bilang salat sunnah. Salat sunnah, ya. Sehingga dia tahu ada namanya salat ba'diyah, ya. Baik. Kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, perhatikan beliau berkata, qauluhu bab tentang karahiyatus salat fil maqabir, dibencinya salat di kuburan, di areal pemakaman. Istambata min qaulihi fil hadis. Imam Bukhari mengambil bab ini istimbat, diambil faedah dari hadis, dari sabda Nabi, la wala tattakhidhuha qubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kalau tidak disolatin seperti kuburan. Kemudian kata Ibnu Hajar, annal kubura laisat bimahallin lil ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah. Fatakunu salatu fiha makruhah. Maka salat di kuburan makruhatan, jadi makruh. Wa ka'annahu asyara ila anna ma rawahu Abu Dawud. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, fi dzalika hadis yang sahih laisa ala syartihi, namun tidak sesuai dengan kriteria
hadis sahih menurut Imam Bukhari, tapi dia sahih juga, cuma derajatnya lebih rendah. Wa huwa hadis Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', al-ardu kulluha masjid. Bumi seluruhnya adalah masjid, tempat salat, illal maqbarah wal hammam, kecuali maqbarah pemakaman, hammam tempat areal mandi. Rijaluhu thiqat, dan hadisnya sahih. Yang ingin saya perhatikan sini, ini dibela oleh Ibnu Hajar, beliau berkata, annal kubura laysat bimahallin lil ibadah. Kuburan bukan tempat apa? Ibadah. Nabi suruh salat di rumah supaya rumah tidak jadi apa? Kuburan. Berarti kuburan itu bukan tempat apa? Salat. Bisa dipahami, mudah sekali. Kenapa Nabi suruh kita salat di rumah? Karena kalau kita tidak isi rumah dengan salat, rumah itu seperti apa? Kuburan, ya. Berarti kuburan itu bukan tempat ibadah, bukan tempat salat, ya. Dan ini pendapat yang benar, ya. Dan apalagi hadisnya tadi disebutkan, al-ardu kulluha masjid, bahwasanya bumi seluruhnya masjid, dimanapun kita dapati kita boleh salat, illal maqbarah wal hammam, kecuali areal pemakaman dan hammam. Hammam itu tempat mandi zaman dahulu, ya. Tempat mandi. Ya, mereka masuk mandi di situ, kemudian keluar dari tempat tersebut. Ini bukan tempat salat. Makanya merupakan kesalahan yang nyata sekarang, orang-orang yang datang ke kuburan kemudian ibadah di situ, ya. Baca Quran di situ, khatam Quran di kuburan, kemudian salat di situ, bahkan masuk ke adrihah tadi, dorihah, kuburan yang sudah disiapkan dengan mewahnya, dengan luasnya, sudah dicantumkan tempat zikir-zikir, ada tempat perpustakaannya, ya. Kemudian masuk situ, ada yang salat tahiyatul kuburan sebelum. Nah, ini kacau semuanya. Ini kuburan bukan tempat apa? Tempat ibadah. Baik, demikian saja. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Silakan azan terlebih dahulu sebelum kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dulu sebelum saya mengenal sunnah, saya sholat di dekat tempat tinggal anak, masjid tersebut ada kuburannya. Apakah sholat saya selama ini tidak tahu hukum tersebut tetap diterima? Sholat saya tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, jawabannya, kalau seorang tidak tahu masjid tersebut ada kuburan di depannya, atau masjid tersebut dibangun kuburan dulu baru kemudian dibangun masjid di kuburan, dan dia tidak tahu, maka tidak mengapa hukumnya, ya. Dalilnya tadi kata Imam Bukhari, Ra'a Umar Anas yusalli indal qabr. Umar bin Khattab melihat Anas salat di kuburan, disebut dalam riwayat kuburan di depannya. Maka Umar memperingatkan, al-qabra ya Anas, hati-hati ada kuburan di depanmu. Jadi salat di kuburan bukan perkara ringan, sampai Umar teriak mengingatkan siapa? Anas. Hati-hati di depanmu ada kuburan. Al-qabra. Ada kuburan. Dalam sebagian riwayat Anas salah dengar. Dia pikir Umar mengatakan al-qamar. Al-qamar artinya rembulan. Maka Anas lihat ke atas, memang ada apa? Ternyata kuburan. Akhirnya dia pun bergerak dalam salatnya, kemudian dilanjutkan apa? Salatnya. Dan Umar tidak menyuruh Anas mengulangi, dan Anas pun tidak mengulangi salatnya. Kenapa? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Jadi kalau seorang pergi salat dia tidak tahu ada kuburan, dia salat, maka tidak mengapa. Tetapi kalau jelas-jelas ada kuburan di situ, di depan, ya, dan kelihatan kuburan tersebut, dan dia sholat ke arah kuburan, maka ini tidak diperbolehkan. Bolehkah mengerjakan sholat duha di jam kerja jika memiliki waktu luang yang bisa dipakai untuk sholat? Ya, intinya kalau itu waktu luang yang dibolehkan untuk santai, ya nggak ada masalah. Berarti itu waktu dikasih keluangan oleh pihak kantor, ya. Silakan boleh istirahat di tengah pekerjaan 10 menit, ya nggak ada salahnya, bagus kita sholat duha. Tetapi kalau perusahaan tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Kita harus minta izin kepada atasan. Kalau kita memang ingin sholat duha, sementara peraturannya tidak boleh istirahat di jam segitu misalnya, maka kita minta izin. Tidak boleh kita curi waktu, kemudian kita melanggar kontrak yang sudah kita setujui. Bolehkah kita sholat di masjid, seberang jalan masjid ada kuburan? Boleh, sudah jauh, ya. Nggak ada masalah, ya. Jadi masalah begini. Jadi masalah adalah kalau kuburannya di depan persis. Boleh saya jelaskan lagi, bolehlah. Jadi hukum sholat di kuburan, ya.
atau hukum salat di masjid yang ada kuburannya. Ada dua kemungkinan, ya. Kuburan dulu baru masjid. Kuburan dulu baru dibangun masjid. Dibangun masjid. Yang kedua, masjid dulu ada, baru dikubur di situ. Baru ada kuburan di situ. Kuburan di areal masjid. Jika kuburan dulu baru dibangun masjid di atas kuburan, maka ini tidak boleh sholat sini. Maka tidak boleh sholat di sini. Sholat di sini secara mutlak. Karena Nabi melarang, ya. Nabi mengatakan mereka adalah orang-orang idza mata fihim rajulun saleh banu ala qabri masjid. Kalau ada orang saleh meninggal, kuburan dibangun masjid. Kalau kita nekat salat itu kita benar-benar melanggar larangan Nabi. Pernah Nabi mengatakan ulaika syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Mereka orang itu orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat. Maka tidak boleh kalau kita tahu ini kuburan karena pengagungan terhadap kuburan mereka bikin masjid, itulah kebiasaan orang-orang ahlul kitab dahulu. Dan itu yang dilarang oleh Nabi. Maka haram salat di situ. Apa yang dilakukan? Seharusnya masjidnya dipindah, dibongkar kemudian dipindahkan. Adapun kondisi kedua, ya, bagaimana kalau masjid terlebih dahulu ada, baru kuburan? Dan setahu saya inilah kebiasaan atau kebanyakan masjid yang ada kuburannya di tanah air. Ini kebiasaan di tanah air, masjid dulu baru kemudian ada kuburannya. Maka dilihat kondisi, ya. Jika, ya, jadi seharusnya kuburannya dipindahkan. Kuburannya dipindahkan. Tidak boleh, ya. Apakah dia pewakif tanah, apakah dia yang bangun masjid? Nah, ini masjid milik Allah, bukan milik dia. Paham? Masjid milik Allah, dia sudah wakaf, bukan milik dia lagi. Dia dikuburkan di areal sana, areal pekuburan kaum muslimin. Ya, kalau memang kubur di masjid lebih afdal, tentunya para sahabat dikubur di Masjid Nabawi. Tapi tidak, para sahabat kuburannya di mana? Di Baqi. Paham? Baik. Seharusnya kuburan yang dipindahkan ke kuburan kaum muslimin. Tetapi seandainya tidak dipindahkan, maka lihat kondisi. Jika kuburan lokasinya di samping atau belakang, maka tidak mengapa sholat di situ. Karena mengingat hak masjid. Ya, mengingat hak masjid. Karena masjid yang di luar dibangun. Namun jika kuburan di dalam masjid maksudnya orang-orang semua sekitarnya kalau sholat kelihatan kuburan tengah masjid, maka tidak boleh. Maka tidak boleh karena orang pasti sholat ke arah kuburan dan ini tidak boleh. Ya. Atau dalam masjid atau di depan masjid. Kita bagi dua lagi lah. Ya. Jika, ya, di dalam masjid di lokasi sholat, maka tidak boleh sholat di situ. Jika di depan kiblat, maka di sini ada khilaf. Dua kondisi juga. Jika terlihat benar-benar
orang sholat menghadap kuburan, maka ini tidak boleh. Namun jika tidak terlihat, jika tidak nampak, maka ada khilaf. Maksudnya gimana? Ada kondisi, misalnya daerah imam, kemudian ada kuburan depannya, jelas sekali kalau kita sholat Allahu Akbar, misalnya di daerah kiblat cuma kaca, kelihatan kuburan depan kita. Kita sholat kelihatan sekali kita sholat ke arah kuburan. Maka itu jelas tidak boleh juga. Karena Nabi bersabda, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat ke arah kuburan. Tetapi seandainya kuburan tersebut di balik tembok, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan jika di belakang tembok tapi tidak ada jalan yang memisahkan, tetap tidak boleh. Karena masih dalam sabda Nabi, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat ke arah apa? Kuburan. Meskipun ada tembok tapi tetap saja mengarah ke kuburan. Harus ada jalan yang memisahkan. Ada yang mengatakan harus ada area lain. Tapi Allah alam bisawab, saya lebih condong pada pendapat sebagian ulama bahwasanya selama sudah tidak kelihatan kuburan tersebut. Seperti contohnya di Masjid Astra ini. Ini kan temboknya full sempurna. Seandainya ada kuburan di depannya, tidak kelihatan orang sedang menghadap apa? Kuburan. Kalau kekhawatiran pemandangan menghadap kuburan sudah hilang, maka tidak mengapa. Dengan syarat masjid dahulu dibangun. Kalau kuburan dulu baru masjid, masjidnya harus dipindahkan. Karena itu dibangun di atas kesesatan, yaitu dibangun atas pengagungan terhadap penghuni kubur, dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.